Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Safitri Handayani dengan NIM 1200709. Saya dari program studi perbankan syariah. Pada kesempatan kali ini saya akan menganalisis regresi linear berganda sekaligus uji asumsi klasik. Sebelum ke prakteknya, izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu konsep dasar analisis regresi linear berganda. Yang pertama, analisis regresi linear berganda bertujuan untuk mengetahui pengaruh dua atau lebih variabel independen atau X terhadap variabel dependen atau Y. Yang kedua, menurut V. Wiratna Sujarweni, model regresi linear berganda dapat disebut sebagai model yang baik. Model yang baik adalah model yang memiliki ketepatan dalam estimasi, ketepatan dalam memprediksi, tidak bias dan konsisten. Jika model tersebut memenuhi normalitas, artinya model yang baik memenuhi asumsi normalitas atau model regresi berdistribusi normal dan bebas dari gejala asumsi klasik seperti multikoliniaritas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Khusus untuk autokorelasi itu hanya digunakan data time series atau data runtut waktu. Nah, pada penelitian ini saya mengambil contoh kasus dengan judul pengaruh harga atau X1 dan kualitas X2 terhadap keputusan pembelian atau Y. Dengan hipotesis H1 terdapat pengaruh harga atau X1 terhadap keputusan pembelian atau Y, H2 terdapat pengaruh kualitas X2 terhadap keputusan pembelian Y, dan H3 terdapat pengaruh harga X1 dan kualitas X2 terhadap keputusan pembelian atau Y. Di sini saya sudah mempunyai data yang akan saya uji regresi linear berganda, di mana nantinya saya akan mencari tahu apakah harga atau X1 dan kualitas X2 berpengaruh terhadap keputusan pembelian atau Y. Baiklah, untuk mempersingkat waktu langsung saja ke prakteknya. Pertama kita buka dulu SPSS, kemudian klik view, variable view, kemudian di name kita tuliskan X1, kemudian enter. Kemudian X2, enter, Y. Kemudian di labelnya itu tuliskan harga, enter. Kemudian tuliskan kualitas, enter, dan tuliskan keputusan pembelian. Nah, untuk type, width, desimal, dan lain-lainnya itu tidak diubah. Kemudian saya kembali ke data view. Nah, di sini sudah terlihat 3 variabelnya. Kemudian saya masuk ke Excel lagi dan saya copy data tersebut. Copy, kemudian saya masuk lagi ke SPSS. Saya pastekan di sini. Nah, ini kita klik paste dan nah ini ada datanya sudah muncul. Kemudian kita langsung ke analyze, kemudian kita pilih regression, langsung ke linear. Nah, di sini kita masukkan harga ke independen. Begitupun dengan kualitas. Kemudian keputusan pembelian kita masukkan ke dependen. Kemudian kita klik statistik, centang deskriptif, terus Durbin Watson. Kemudian Streisand kita masukkan ke Y, dan Zepred kita masukkan ke X. Kemudian kita klik histogram dan normality probability, continue, kemudian masuk ke option. Karena entry-nya ada 0,05 jadi kita continuekan, kemudian kita OK, dan kita tunggu penginputan datanya. Nah, di sini sudah terlihat penginputan datanya sudah keluar ya, teman-teman. Setelah datanya muncul, langsung saja kita ke dasar pengambil keputusan uji normalitas probabilitas plot. Menurut Imam Ghazali, model regresi dikatakan berdistribusi normal
Jika data plotting atau titik-titik yang menggambarkan data sesungguhnya mengikuti garis diagonal, syaratnya model regresi harus berdistribusi normal, maka itulah yang baik. Kemudian kita lihat ke gambar probability plots yang berada di bawah. Nah, ini adalah normal probability plot. Di sini terlihat titik-titiknya mengikuti garis diagonal, sehingga sebagaimana dasar pengambilan keputusan yang dikutip dari buku Imam Ghazali, karena mengikuti garis diagonal, maka kesimpulannya uji normalitas adalah model regresi berdistribusi normal. Jadi syarat normalitasnya sudah terpenuhi. Kemudian kita masuk ke dasar pengambilan keputusan uji multikolinearitas. Jadi, jika nilai toleransi lebih besar dari 0,100 dan nilai VIP lebih kecil dari 10,00, maka dipastikan tidak ada gejala multikolinearitas. Kemudian kita lihat di bagian koefisien. Nah, di sini terlihat pada kolineari statistiknya terlihat nilai toleransi harga dan kualitas itu 0,380, sedangkan nilai VIP harga dan kualitas itu 2,634. Yang jika disimpulkan nilai toleransi ke harga dan kualitas lebih besar dari 0,100 dan VIP harga dan kualitas lebih kecil dari 10,00. Oleh karena itu dapat disimpulkan tidak ada gejala multikolinearitas, berarti datanya baik. Kemudian kita masuk ke dasar pengambilan keputusan uji heteroskedastisitas menggunakan teknik scatter plot. Menurut Imam Ghazali, tidak terjadi heteroskedastisitas jika tidak ada pola yang jelas. Maksudnya tidak bergelombang, melebar, kemudian menyempit pada gambar scatter plot, serta titik-titik menyebar ke atas dan ke bawah angka 0 pada sumbu Y. Kita lihat pada gambar scatter plot. Nah, di sini terlihat titik-titiknya yang beracak-acakan, tidak membentuk pola apapun, kemudian titik-titiknya juga berada di atas dan di bawah angka 0. Dengan demikian, asumsi uji heteroskedastisitas disimpulkan tidak ada gejala heteroskedastisitas. Oke, yang terakhir kita masuk ke uji autokorelasi. Sebenarnya data yang saya gunakan ini tidak berlaku untuk uji autokorelasi karena ini menggunakan data primer. Untuk uji autokorelasi itu menggunakan data periodik waktu. Namun karena tadi saya sudah mencentang di Durbin Watson, maka kita juga bisa mengujikannya. Nah, kita bisa lihat di bagian model summary. Di sini terlihat nilai Durbin Watson-nya 2,115. Nah, pembahasannya yang pertama nilai DU dicari pada distribusi nilai tabel Durbin Watson berdasarkan K atau jumlah variabel. Di sini jumlah variabelnya 2 dan N jumlah sampel. Nah, di sini jumlah sampelnya ada 12 dengan nilai signifikan 5%. Kemudian yang kedua itu cari DU, yang mana DU itu 1,5794 lebih besar dari Durbin Watson, atau Durbin Watson 2,115 lebih kecil dari 4 dikurang DU 2,633. Nah, DU itu didapat dari tabel distribusi kolom DU2 dan baris 12. Jadi kesimpulannya tidak ada gejala autokorelasi. Baiklah, itu dia analisis dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.